Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam berkah, rahmat, dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allahu Akbar. Kembali lagi saya karena ini serinya waktu, jadi openingnya sama waktu. Jadi waktu itu adalah entitas yang niscaya. Waktu merupakan sesuatu yang tidak bisa dikejar, tapi juga tidak bisa ditinggalkan. Waktu itu tidak bisa dikembalikan. Waktu itu yang paling jauh besok, yang paling dekat besok, yang paling jauh kemarin. Waktu tidak bisa diulangi. Jadi siapapun, dan waktu merupakan sesuatu yang mengikat aktivitas manusia. Nilai manusia itu ditentukan oleh waktu. Penentuannya terkait dengan waktu. Oleh karena itu semua manusia itu rugi, kecuali orang-orang yang bisa memberikan nilai dalam setiap aktivitasnya, yang bisa memberikan nilai pada setiap aktivitasnya sesuai dengan kapabilitas atau kemampuannya. Selalu saling mengingatkan dalam benar dan sabar dalam kebenaran. Hanya itu manusia yang tidak rugi. Yang pertama tadi video sebelumnya kita belajar dari benda mati, contohnya batu akik. Kemudian dari tumbuhan, contohnya janda bolong. Kali ini akan mengangkat terkait dengan kita mengkomparasikan hidup kita manusia itu kepada binatang. Kenapa demikian? Karena binatang itu, karena manusia itu sudah dijanjikan Allah memiliki potensi untuk lebih mulia daripada malaikat, namun juga memiliki potensi untuk lebih hina dari binatang. Nah, jadi sekali lagi harus hati-hati. Yang pertama, aktivitas manusia itu nilainya terikat waktu, harian, bulanan, apa mingguan gitu. Kalau urusan honor atau gaji. Kemudian pun sama ya, sholat juga sama. Sholat, puasa ada waktunya. Jadi terikat dengan waktu. Nah kemudian hati-hati jangan sampai menjadi penghamba, jangan sampai mencintai sesuatu secara berlebihan. Karena siapapun yang mencintai, maka dia akan menjadi hambanya. Nah, kita akan belajar dari binatang. Sama seperti halnya tumbuhan, binatang itu dinilai berdasarkan potensi masing-masing, potensi yang dimiliki oleh masing-masing binatang itu atau hewan itu. Potensi ini tidak terukur kepada besar kecilnya hewan atau binatang itu. Karena bisa jadi hewannya kecil tapi harganya fantastis, nilainya fantastis. Gitu. Ada yang memang nilainya itu realistis, tapi ada juga yang nilainya subjektif. Gitu. Untuk sapi dan kerbau itu rata-rata objektif gitu ya, harganya objektif. Walaupun ada sapi-sapi yang memang mahal, tapi secara umum harganya objektif. Nah kemudian kita bergeser ke burung. Burung itu menjadi hobi, menjadi salah satu makhluk yang dijadikan hobi oleh manusia. Karena memang dalam filsafat Jawa, salah satu kesempurnaan hidup itu adalah memelihara burung. Nilai burung ini pun sangat subjektif.
tergantung dari seberapa hebat, seberapa besar kemampuan burung itu dalam berkarya atau dalam berekspresi. Beberapa kali saya pernah melihat kontes burung, kontes kontes burung kicau maksudnya. Ternyata burung itu dinilai karena aktivitasnya itu, kicauannya itu, karyanya itu. Tetapi burung itu kalau sudah di atas wajan atau digoreng itu nilainya sangat kecil. Sekali lagi, burung itu bernilai pada saat dia berkarya. Tetapi itu pun kalau menang. Tetapi kalau sudah mati, burung itu tidak ada nilainya. Nah, ini harus hati-hati bagi kita. Jadi burung itu mampu bernilai ketika dia berkarya dan menang. Merpati itu, kalau merpati tinggi, itu bernilai ketika memiliki ketinggian dan ketepatan dalam turun. Merpati balap itu kecepatan dalam berterbangnya. Kemudian, jadi setiap hewan memang sama seperti halnya tanaman tadi. Itu memiliki potensi yang berbeda dan memiliki nilai yang berbeda. Ada yang objektif, ada yang subjektif. Burung itu kalau menang itu nilainya ratusan juta. Yang saya tahu itu ada yang 20 juta. Tapi yang saya dengar itu ada yang sampai ratusan juta. Itu tidak logis. Harga burung sampai ratusan juta itu tidak logis. Tidak masuk akal. Tetapi kenapa demikian bernilai? Karena karyanya dan daya saingnya yang tinggi. Oleh karena itu, kita sebagai manusia jangan kalah sama burung. Walaupun ada burung ya. Maksudnya jangan kalah sama burung. Burung saja ketika dia mampu menampilkan potensi, baik itu potensi balap bagi burung dara atau potensi menyampaikan pesan bagi merpati pos, potensi berlari seperti kuda. Tapi pada prinsipnya, ketika potensi itu dikeluarkan, dimaksimalkan dan memiliki daya saing yang tinggi, maka disitulah manusia, baik secara duniawi, secara manusiawi lagi, ataupun secara ilahiyah, itu memiliki nilai dan potensi yang ukurannya itu sangat subjektif. Jadi pada manusia pun ada pekerjaan yang memang diukur dengan secara umum wajar, lumrah, tanpa saya bermaksud merendahkan. Itu ada ukurannya sekian. Semisal kursi itu kalau ada ukuran harganya lah. Tetapi kalau seperti halnya lukisan, itu ukuran nilainya itu nilai dunianya itu, nilai rupiahnya itu sulit sekali. Sulit sekali dicari pembandingnya karena sangat subjektif. Seperti halnya lukisan Mona Lisa atau potret dirinya Avandi itu kan, belum lagi Raden Saleh. Itu nilainya itu sulit diukur. Itu loh. Itu. Jadi ketika manusia seperti halnya burung ataupun binatang yang lain mengeluarkan potensi dan mampu memiliki daya saing yang tinggi, maka disitulah nilai yang tinggi. Pun dalam beribadah sama. Itu loh. Dalam beribadah sama. Ketika semua orang berlari menuju Allah, mengeluarkan semua potensi untuk beribadah kepada Allah, nanti yang memiliki daya saing yang tinggilah yang memiliki nilai paling tinggi di hadapan Allah. Gitu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama beriman dan saling mengingatkan, terus saling mengingatkan kebenaran, benar dalam kesabaran, sabar dalam kebenaran. Jangan menjadi pecinta sesuatu, karena ketika kita menjadi pecinta sesuatu, maka sesungguhnya kita telah menjadi hambanya. Itu jadi jangan ini untuk seri
budaya terkait kehidupan kita sehari-hari yang belajarnya dari burung. Masih ada 5 alam lagi. Terima kasih, demikian untuk seri burung, seri hewan atau makhluk binatang. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.